Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozali Sapri Adrianus, mahasiswa Unila, jurusan Ilmu Pemerintahan, angkatan 2019, NPM 191605155. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah Politik Keuangan Negara yang diampu oleh Pak Budi Kurniawan. Pertanyaannya adalah, jika Anda diberikan rekomendasi oleh Menteri Keuangan untuk merekomendasikan kebijakan ekonomi atau fiskal pada masa pandemi COVID-19 ini. Menurut saya adalah, yang pertama, kebijakan dari saya adalah BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, bantuan langsung tunai ini digunakan untuk mensejahterakan masyarakat lewat diberikannya uang-uang ke masyarakat yang ada di Indonesia ini, khususnya bagi orang-orang yang kesulitan ekonominya akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk bantuan langsung tunai ini, anggaran yang diperoleh karena pada masa pemerintahan ini cukup menghabiskan dana bagi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, menurut saya anggaran yang diperoleh dari pemerintah ini adalah dengan menyusun anggaran APBN untuk dialokasikan sebagian persennya untuk ke bantuan langsung tunai ini, dan bisa saja dari para gaji ASN untuk dialokasikan dananya ke bantuan langsung tunai ini. Nah, pada pendekatan politis yang digunakan pada BLT ini adalah dengan mensejahterakan masyarakat tanpa adanya diberi kesenjangan untuk pembagian bantuan langsung tunai ini. Ini sesuai dengan ideologi negara Indonesia, yakni sila kelima Pancasila Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kebijakan tentang menurunkan pajak. Nah, menurunkan pajak digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar masyarakat yang ada di Indonesia ini membeli produk-produk yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan adanya diturunkannya pajak ini, masyarakat akan meningkat untuk daya belinya, atau daya konsumsinya. Nah, untuk akibat dari daya konsumsi yang dilakukan masyarakat ini untuk mensejahterakan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Kemudian pendekatan politis yang sesuai dengan rekomendasi ini adalah seperti ada sila kelima untuk mensejahterakan masyarakat umum. Nah, kemudian kebijakan yang ketiga adalah untuk mengalokasikan dana yang ada di pemerintah untuk kesehatan dalam masa penanganan COVID-19 ini. Nah, dalam kesehatan yang ada dalam pandemi COVID-19 ini, sepertinya banyak rumah sakit yang mengalami kekurangan dari peralatan medis seperti APD dan obat-obatan dan lain-lain. Nah, bantuan dari pemerintah ini digunakan untuk hal-hal kesehatan yang ada di rumah sakit untuk membantu para penderita penyakit COVID-19 ini agar dapat tersembuh dan Indonesia ini bebas dari COVID-19. Kemudian untuk dari semua kebijakan yang dilakukan oleh yang dari rekomendasi saya ini adalah untuk mensejahterakan perekonomian yang ada di Indonesia ini agar Indonesia ini bangkit dan dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini. Oh iya, sebelumnya adalah
kebijakan fiskal yang direkomendasikan dari saya ini adalah berkenaan atau mengenai dengan pendekatan teknokratis ekonomis dan pendekatan politis. Pendekatan teknokratis ekonomis adalah sebuah pendekatan mengenai penyusunan anggaran. Nah, dalam kebijakan fiskal yang saya rekomendasikan ini berkenaan dengan penyusunan anggaran itu dari mana dan asalnya bagaimana. Kemudian pendekatan politis. Pendekatan politis itu adalah berkenaan dengan paham dan ideologi. Maksudnya adalah kebijakan fiskal yang saya rekomendasikan itu harus berkenaan dengan paham dan ideologis negara Indonesia ini, yaitu Pancasila dan seperti Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, di sini saya akan menjelaskan kurva mengenai Indonesia akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Ini adalah kurvanya. Di sini adalah price level. Di sini ada GDP atau Gross Domestic Product. Nah, pada sisi ini terdapat LAS atau Potential GDP. LAS ini kepanjangannya adalah Long Aggregate Supply. Di sini ada Aggregate Supply. Di sini ada Aggregate Demand. Nah, titik ini adalah titik dinamakan equilibrium. Nah, terjadinya masa pandemi COVID-19 ini di Indonesia mengakibatkan permintaan dan penawaran menurun akibat terjadinya COVID-19 ini. Nah, seperti ini kurvanya. Nah, semua ini dilakukan karena menurun akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Jadi, pemerintah Indonesia saat ini kekurangan pendapatan karena banyaknya perekonomian yang menghasilkan perekonomian yang ada di Indonesia ini menurun dan tidak dibuka. Sehingga pendapatan yang ada di dalam Indonesia ini menurun. Nah, maka dari itu, rekomendasi yang saya berikan adalah yaitu BLT atau bantuan langsung tunai. Habis itu menurunkan pajak dan memberikan tunjangan untuk fasilitas kesehatan atau membelikan fasilitas kesehatan untuk penanganan COVID-19 ini, mulai dari pembelian APD, masker, dan lain-lainnya. Nah, semua itu ditujukan agar perekonomian di Indonesia ini cepat pulih dan pendapatan perekonomian Indonesia ini naik akibat terjadinya selesai pandemi COVID-19 ini. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai pertanyaan dari mata kuliah Politik Keuangan Negara yang diampu oleh Pak Budi Kurniawan mengenai bagaimana kebijakan saya bila dikasih kesempatan oleh Menteri Keuangan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan fiskal. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.